Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 235, Pedang Kuno Membenci Keranaga. 3 orang duduk di dalam aula besar di Sekte Pedang Kuno. Salah satunya adalah tetua ketiga yang telah mengambil 1000 buah buas dari Lindong di daerah terlantar. Murid junior, apakah benar sesuatu telah terjadi pada Keranaga kuno dari Wastelens kuno? Di kursi kepala di aula, seorang tetua berambut putih memegang cangkir teh, dan menyesap sedikit, sebelum melihat ke arah tetua berambut abu-abu dan bertanya. Ia tidak tahu mengapa binatang itu menjadi gila, meninggalkan kita tidak punya pilihan selain untuk kembali lebih awal. Tetua berambut abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Beberapa jejak ekspresi tersenyum masih melekat di wajahnya yang tampak menyeramkan, kemungkinan karena kegembiraan dari tangkapannya kali ini. Umur 3, aku jarang sekali melihatmu seperti itu. Sepertinya hasil panenmu hari ini tidak kecil. Senyum di wajahnya jelas menarik perhatian dua lainnya, karena tetua berambut merah lainnya tidak bisa menahan tawa dengan suara tegas. Ya, aku memang mendapatkan sesuatu yang cukup. Tetua berambut abu-abu itu terkekeh, sebelum Tousan Beast Fruit muncul dengan jentikan tangannya. Undulasi energi yang kuat yang dipancarkannya segera menarik perhatian dua lainnya. Ini adalah, jelas, dua lainnya tidak akrab dengan buah 1000 binatang ini. Alis mereka dengan cepat berkerut saat mereka bertanya. Aku juga tidak terlalu yakin tentang asal-usul hal ini. Aku bisa merasakan bahwa jika aku bisa memperbaikinya, itu mungkin akan memungkinkan aku untuk maju ke tahap Kiki canggih seperti dua senior sekte aku. Tetua berambut abu-abu tersenyum saat dia berbicara. Setelah mendengar ini, mata sesepuh berambut merah itu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi iri. Hehe, nasib benar-benar baik untuk junior ini. Tetua berambut putih itu terkekeh pelan, namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah pekat. Dia bisa merasakan sedikit getaran muncul di seluruh aula. Apa yang terjadi? Dua tua berambut abu-abu juga merasakan ini, karena alis mereka segera berkerut. Mata para tetua berambut putih itu saling mengait erat. Segera setelah itu, dia sepertinya merasakan sesuatu, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, sosoknya berlari keluar dari aula, dan matanya terkonsentrasi di langit di sebelah barat Sekte Pedang Kuno. Undulasi yang menyebabkan gunung bergetar berasal dari arah itu. Apa itu? Dua tetua berambut abu-abu juga mengikuti, melihat ke arah langit barat dengan takjub ketika mereka bertanya. Tampaknya menuju ke Sekte Pedang Kuno aku. Ekspresi sesepuh berambut putih menjadi sedikit gelap, ketika dia tiba-tiba mengeluarkan peluit ke langit. Segera, angka meledak dari seluruh Sekte Pedang Kuno seperti belalang, sebelum muncul di area pelatihan yang luas sebelum yang pertama. Semua orang mendengar perintah aku, masuk ke posisi defensif kamu. Setiap orang yang mencurigakan yang memasuki Sekte Pedang Kuno akan dibunuh di tempat. Ekspresi sesepuh berambut putih itu sangat keras. Dengan bantuan kekuatan Yuan yang kuat, suaranya yang sedingin es terdengar di telinga setiap murid kuno pedang sekte. Iya nih, pemimpin sekte. Setelah mendengar teriakan tetua berambut putih, semua murid sekte pedang kuno langsung merespon. Setelah memberikan instruksi, tubuh sesepuh berambut putih perlahan-lahan bangkit, di sampingnya, dua sesepuh berambut abu-abu juga mengikuti, ketika mereka menatap Cakrawala Barat dengan ekspresi serius. Apakah itu akhirnya tiba? Di gunung terdekat, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Cakrawala Barat. Di sana, aura kekejaman yang sudah dikenal sudah menyebar. Terbukti, banyak hal telah berkembang seperti yang dia harapkan. Keranaga kuno masih bisa merasakan undulasi 1000 buah buas dan telah datang untuk membunuh. Pertunjukan yang baik akan segera dimulai. Lindong menatap ke kejauhan, pada sosok Humongous yang tumbuh lebih besar dan lebih besar, saat senyum di bibirnya semakin lebar. Gemuruh. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Setiap murid kuno pedang sekte menatap dengan takjub ke arah barat, karena wajah mereka secara bertahap mengucat.
Ini karena mereka telah melihat raksasa-raksasa, yang berukuran puluhan meter, menginjak-injak pohon-pohon yang menjulang tinggi, membawa aura kejam, dan langsung menyerbu ke arah gunung Ancient Sword Sect mereka. Dari mata binatang merah yang terakhir, mereka tahu bahwa yang terakhir tidak di sini untuk jalan-jalan. Kera naga kuno, teriakan sedih dan menusuk telinga ini terdengar di langit di atas gunung Ancient Sword Sect. Pada saat ini, semua murid Sekte Pedang Kuno merasa seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Kera naga kuno. Di langit, pemimpin kuno pedang sekte dan duo tua berambut abu-abu terkejut ketika mereka menatap kera besar, yang langkah-langkah mengguncang bumi saat bergerak ke arah mereka. Bahkan jika kekuatan mereka luar biasa, kulit pada kulit kepala mereka mati rasa pada saat ini. Brute ini, mengapa itu datang ke Sekte Pedang Kuno aku? Suara sesepuh berambut abu-abu itu agak menusuk saat dia berbicara. Kera naga kuno dan sekte mereka biasanya tidak pernah melewati jalan setapak, sedemikian rupa sehingga ketika mereka pergi untuk berburu binatang iblis, mereka tidak akan berani memasuki wilayah kera naga kuno. Namun, mengapa makhluk kasar itu menyerang sekte pedang kuno mereka hari ini? Semua murid kuno pedang sekte mendengar perintah aku. Mereka yang berada di panggung Yuan dan di atasnya, langsung menuju formasi pedang kuno yang hebat, dan mengambil tempat di formasi. Ekspresi pemimpin pedang sekte kuno sangat gelap. Pada saat ini, dia tidak lagi harus memikirkan mengapa orang jahat itu datang untuk menemukan mereka. Tugas paling penting yang ada di tangan adalah untuk dengan cepat bertahan melawan binatang buas itu, atau jika itu diberikan pemerintahan bebas untuk menghancurkan, sekte pedang kuno akan langsung hancur berantakan. Iya nih, sebagai pemimpin sekte, tetua berambut putih itu jelas sangat bergengsi. Oleh karena itu, bahkan pada saat ini, beberapa murid dengan tergesa-gesa merespons, sebelum hampir secara instan bergegas menuju lingkungan pedang batu yang berukuran puluhan meter, masing-masing menemukan posisi dan duduk di bawah. Dua juniorku, kita bertiga akan bekerja bersama dan mempertahankan formasi hebat. Brute itu memiliki kekuatan tahap manifestasi, jadi kita perlu mengandalkan kekuatan formasi hebat untuk melawannya. Setelah melihat semua orang sampai ke tempat mereka, tetua berambut putih itu sekali lagi berbicara dengan suara keras. Roger, mendengar kata-katanya, dua tetua berambut abu-abu juga buru-buru menjawab. Mereka semua tahu bahwa hanya dengan bergandengan tangan dan menambahkan kekuatan formasi hebat, mereka akan dapat menandingi kera naga kuno. Ketiga sosok itu melintas dan langsung muncul di sekitar pedang batu besar. Ketiganya duduk, saat gelombang kekuatan Yuan yang kuat dengan cepat menyembur keluar, tanpa henti mengalir ke pedang batu. Sementara ketiganya menuangkan Yuan Power, banyak murid dan pelindung sekte pedang kuno di sekelilingnya, juga membangkitkan kekuatan Yuan di tubuh mereka. Undulasi Yuan Power yang kuat seperti sungai yang gemerlapan, saat ia berputar di sekitar pedang batu, pemandangan yang bergerak. Boom-boom. Sementara seluruh sekte pedang kuno dipaksa untuk mengatur pertahanan mereka, kera naga kuno membawa aura yang sangat kejam saat mendekati gunung sekte pedang kuno. Itu meraung ke langit sebelum mengangkat gunung kecil dan tanpa ampun melemparkannya ke sekte pedang kuno di bawah banyak tatapan kaget. Gunung kecil berdesing, bayangan besar menyebabkan banyak ekspresi murid pedang sekte kuno menjadi pucat, ketika kaki mereka bergetar. Menatap gunung kecil yang menjulang, ekspresi pemimpin pedang sekte kuno menjadi dingin, saat dia tiba-tiba menunjukkan pedang batu yang panjangnya puluhan meter itu segera bergetar, ketika aura pedang yang sangat hebat berkumpul di tubuhnya. Pada akhirnya, itu meletus, dan dengan ganas bentrok dengan gunung kecil itu. Bang! Sebuah suara keras yang menghancurkan bumi terdengar di langit, ketika gunung kecil raksasa itu langsung hancur berkeping-keping, sebelum hujan turun dari langit seperti hujan batu. Sekte pedang kuno ini memang faksi paling kuat di daerah ini. Ketika dia melihat serangan hebat dari sekte pedang kuno, Lindong juga sedikit terkejut, namun, senyum di wajahnya dengan cepat tumbuh lebih lebar. Pertunjukan yang baik membutuhkan kedua belah pihak untuk menjadi kuat, baru kemudian mereka memenuhi keinginannya. Mengaum. Setelah gunung kecil itu hancur, kera naga kuno mengeluarkan auman besar ke langit. Tangannya yang besar mengepal, sebelum tiba-tiba meninju keluar. Segera, gelombang kejut energi hitam, dengan kejam menabrak sekte pedang kuno, membawa aura gila dan kejam. Makhluk jahat.
Setelah melihat gelombang demi gelombang serangan dari Keranaga kuno, pemimpin kuno pedang sekte juga marah. Segel di tangannya berubah, dan segera setelah itu, pedang batu besar benar-benar bangkit dari tanah, merobek langit, sebelum tanpa ampun berbenturan dengan gelombang kejut energi hitam. Ledakan, gelombang energi mengerikan yang meletus langsung menghancurkan semua pohon menjulang dalam radius 300 kaki, sehingga bahkan Lindong, yang agak jauh, merasakan gelombang kejut yang kuat dari tabrakan. Formasi pedang kuno yang hebat, membagi langit dan bumi. Ekspresi pemimpin pedang sekte kuno tegas dan serius saat teriakannya keras terdengar di langit. Sungai Yuan Power yang terbentuk dari lonjakan Yuan Power segera menjerit, saat itu mengalir ke pedang batu besar di langit. Berdengung, di bawah suntikan sejumlah besar Yuan Power, sinar cahaya yang intens benar-benar meledak dari pedang batu yang awalnya abu-abu dan kusam. Sinar-sinar ini tampaknya terkondensasi dari aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat kuat. Seolah-olah bahkan melihatnya akan menusuk dan melukai mata seseorang. Desir, sinar cahaya meledak, saat pedang batu menyapu abis, membawa gelombang yang luar biasa hebat, saat dengan ganasnya merobohkan ke Keranaga kuno. Sebelum serangan hebat itu mendarat, tanda pedang dalam yang panjangnya puluhan meter telah muncul di tanah. Mengaum, menghadapi serangan yang praktis merupakan akumulasi energi dari setiap praktisi di sekte pedang kuno, bahkan jika Keranaga kuno ini adalah manifestation stage demonic beast, ia tidak berani meremehkan serangan itu. Segera, cahaya hitam menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang, dan mengambil bentuk benda seperti baju besi hitam di langit di atas kepalanya. Dentang, pedang batu itu ditebang dengan keras ke baju besi cahaya, saat suara yang jernih terdengar di langit dan bumi, seolah-olah itu adalah badai yang membentang di seluruh negeri. Dentang-dentang, sebagai tuan tanah terlantar, Keranaga kuno secara alami tidak akan bisa ditekan dan dipukuli sedemikian rupa. Setelah menahan serangan sekte pedang kuno ini, tubuhnya sekali lagi membengkak, saat melambaikan tinju raksasa, langsung datang berhembus dengan pedang batu. Untuk sementara waktu, badai Yuan Power yang mengejutkan terus meletus di seluruh negeri. Mata Lindong dipenuhi dengan kejutan ketika dia menyaksikan pertarungan yang menakjubkan ini. Itu lama sekali, sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kekuatan tahap manifestasi, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan tahap form creation. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, sekte pedang kuno, atau Keranaga kuno. Saat dia menatap pertukaran, tatapan bersemangat melintas di mata murid Lindong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menoleh, dan melihat ke sekelilingnya. Dia samar-samar bisa melihat beberapa sosok dengan cepat berlari ke daerah ini. Jelas, gangguan di sini terlalu besar, dan telah menarik semua praktisi Wastelens kuno di sekitarnya. Semakin menarik. Setelah melihat adegan ini, senyum di bibir Lindong semakin lebar.